Berbakti pada orang tua pastilah sudah menjadi kewajiban yang lumrah bagi seorang anak. Tapi tentu akan menjadi sangat luar biasa bila sang anak masihlah berusia sangat belia. Menyuapi, merawat, sampai mengerjakan pekerjaan rumah dilakukan dengan senang hati. Berikut, On The Spot merangkumnya dalam anak-anak luar biasa yang berbakti pada orang tuanya. A song that goes around in my head. Anak luar biasa yang begitu berbakti kepada orang tuanya yang pertama adalah Muhammad Aditya Firmansyah. Karena sang ibu menderita kelumpuhan, setiap harinya berusia 5 tahun ini harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian, membersihkan rumah, mengepel, menyiapkan air mandi, hingga membuatkan teh dan menyuapkan ke sang ibu. Kondisi seperti ini harus dilakukan Adit sejak sang ibu menderita lumpuh karena terpleset yang mengakibatkan Sunarti mengalami kelumpuhan dari bagian pinggang ke bawah 4 tahun lalu. Melihat apa yang dilakukan bocah laki-laki ini memang ironis, apalagi sang ayah dengan tega pergi meninggalkan mereka berdua. Tetapi tanpa rasa mengeluh atau terbebani, Adit tetap rutin melakukan pekerjaannya meski harus rela meninggalkan masa kanak-kanak. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how love. Karena sang ayah lumpuh bertahun-tahun, seorang bocah perempuan asal Cina bernama Sese terpaksa memikul tanggung jawab rumah tangga. Setiap harinya, Sese yang masih berusia 6 tahun ini mencuci muka ayahnya, melap badannya, memijat, memberi makan, bahkan mendorong ayahnya untuk membantunya berjalan. Sementara sang ibu harus bekerja di pabrik dengan pendapatan yang sangat kecil, bahkan tak jarang Sese dan ibunya mengumpulkan botol bekas untuk menambah penghasilan. Kerja keras bocah yang duduk di kelas 1 SD ini berawal pada saat sang ayah, Seong Chun, tiba-tiba menderita otot menyusut di bawah leher yang mengakibatkan dirinya menderita lumpuh. Namun hal itu urung dilakukan. Saat ini ketiganya tetap menjalani hidup dengan mengandalkan penghasilan sang ibu. Such a shame for us to part. Nobody's Riana Mariati, bocah berusia 11 tahun asal Pati, Jawa Tengah, harus merawat sang ibu sekaligus bertanggung jawab dengan pekerjaan rumah tangga. Setiap harinya, Riana harus memasak dan menyuapi sang ibu Rasmini sebelum berangkat sekolah. Bahkan saat istirahat sekolah, bocah perempuan yang masih duduk di kelas 5 SD ini masih menyempatkan diri untuk pulang ke rumah mengecek keadaan ibunya. Kondisi ini harus dirasakan Riana sejak 5 tahun yang lalu. Ibunya Rasmini yang bekerja sebagai buruh tebu terjatuh dan tak bisa berdiri lagi hingga sekarang. Sementara ayahnya memilih untuk menikah lagi dan meninggalkan keluarga. Warga sekitar yang prihatin dengan keadaan Rasmini memberikan bantuan biaya perawatan di rumah sakit. Wait a minute, hold up. They say when you don't you rule my mind. I thought you'd always be there. Menjadi tumpuan hidup dan merawat ayahnya yang sedang sakit juga dilakukan dengan penuh semangat oleh anak balita berusia 3 tahun bernama Dong Sin Yi. Setiap harinya, balita yang lahir di kota Huanghia, Shandong, Cina ini mengerjakan segala rutinitasnya, mulai dari merawat sang ayah, memasak makanan, mengambil air untuk mandi, sampai membersihkan badan sang ayah. Dilakukan Dong Sin Yi dengan sangat telaten. Rutinitas ini dilakukan Simi sejak sang ayah mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan. Sementara sang ibu dengan tega pergi meninggalkan bocah kecil ini berdua saja dengan sang ayah Dong Jian. Meski pada awalnya Dong Jian ingin mengakhiri hidupnya dengan I lose some sail.
else and my boss won't be happy, but I can't stop. Bocah berusia 6 tahun bernama Sinar. Bocah perempuan yang berasal dari Polimandar, Sulawesi Barat ini tanpa rasa mengeluh membantu aktivitas ibunya yang hanya mampu tergeletak lumpuh. Mulai dari menggeser dan memindahkan badan sang ibu, memasak, menyuapi makan, minum, memandikan, hingga membantu dan membersihkan, semua dikerjakannya dengan penuh cinta. Sudah 2 tahun, Murni sang bunda lumpuh tak berdaya. Sejak itulah hidupnya bergantung pada sang anak. Bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar ini kerap kali terlambat datang ke sekolah karena harus mengurus ibunya. Sementara sang ayah bekerja di Malaysia. Kegigihan Sinar dalam mengurus ibunya ini juga mendapat perhatian dari vokalis ST12 Charlie dan membuatkan lagu khusus untuk Sinar. Travel far and I burn all the bridges. I believe as soon as I hit land. Anak luar biasa berikutnya adalah seorang bocah bernama Jono yang harus rela meninggalkan masa kanak-kanaknya demi membantu kedua orang tuanya mencari uang. Karena tak tega melihat orang tuanya, bocah berusia 6 tahun ini setiap hari yang mengangkut dan menjemur batu bata membantu ayahnya yang berprofesi sebagai pengrajin batu bata. Meski pekerjaan ini dilakukan setiap hari, tetapi Jono kecil tampak riang dalam mengerjakannya. Tapi mirisnya, di saat teman-teman sebayanya mengenyam pendidikan di sekolah dan menikmati masa kanak-kanaknya, Jono kecil terpaksa tidak bersekolah karena kedua orang tua Jono tak sanggup membiayainya untuk bersekolah. When I'm at the pearly gates, this will be on my videotape. Anak luar biasa yang terakhir adalah Alessandra Tavoya. Bocah cantik berusia 3 tahun ini telah menjadi pahlawan bagi keluarganya. Di saat usianya masih balita, bocah kecil ini bisa bertindak sigap dengan memberikan pertolongan medis bagi ayahnya yang ambruk di kediaman mereka di kawasan Manteca, California. Di saat melihat ayahnya ambruk, Alessandra kecil langsung berjalan keluar meminta pertolongan. Ia berjalan 2 blok atau sekitar 2 kilometer untuk mencapai kantor pemadam kebakaran. Dengan tim dari petugas kebakaran, sang ayah akhirnya langsung mendapatkan perawatan medis dan dilarikan ke rumah sakit. Keberanian bocah perempuan ini mendapat acungan jempol dari tim pemadam kebakaran setempat. Karena selama 20 tahun mereka berada di daerah tersebut, baru kali ini ada seorang balita berani berjalan sendiri menuju kantor pemadam kebakaran. Itulah anak-anak luar biasa yang